Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan berdiskusi sebuah kasus mengenai mall yang ditinggalkan di kota-kota besar dengan metode Six Thinking Hats dengan saya, Torik Rahman. Ya, Raihan Rajab Salam. Saya Raisa Mufti Rafa Leksono. Saya Bunga Nazwa Syafira. Saya Sofana Kadarsyah. Pertama-tama saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi putih. Kepada seluruh anggota saya persilahkan. Oke, yang pertama topi putih. Topi putih itu fakta dan informasi. Aku di sini bakal ngebahas kenapa sih mall sepi. Maraknya mall sepi dikarenakan karena mall tidak memberikan pengalaman atau experience kepada pengunjung. Berdasarkan dari pengamatan saya, ada beberapa mall di Jakarta yang sepi, diantaranya Revo Mall Bekasi, Tamini Square, dan juga Blok M, dikarenakan kurangnya pemasaran dari pihak pengelola. Oke, selanjutnya kalau misalkan dari aku itu kondisi mall sepi disebabkan karena mall tersebut masih menggunakan konsep lama yang dimana itu bisa menyebabkan para pengunjung lebih memilih mengunjungi mall yang lebih menarik. Kalau dari saya, kenapa mall tersebut itu, penyebab mall tersebut itu karena akibat kondisi mall tersebut yang kurang modern dan kurang lengkap brand tokonya. Akibatnya banyak pengunjung beralih ke mall yang lebih modern dan lebih lengkap brand tokonya. Baik, dari topi putih tersebut kita sudah tahu beberapa fakta terkait kasus tersebut. Selanjutnya saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi merah. Kepada seluruh anggota saya persilahkan. Topi merah itu adalah perasaan atau emosi seseorang terhadap situasi atau kejadian, di mana dalam kasus ini saya sangat merasa prihatin terhadap mal-mal yang sepi karena banyak pegawai yang di PHK akibat dari mall sepi tersebut. Kalau dari aku ada perasaan menegangkan, takut atau khawatir jika harus mengunjungi mall yang sepi karena tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku kejahatan melakukan aksinya di mall tersebut. Kalau dari saya, pemilik toko itu mungkin merasa khawatir karena mall yang tidak ramai, jika mall yang sepi, orang menjadi lebih tidak tertarik untuk berkunjung karena sepi. Pedagang juga merasa sedih karena omset mereka menurun dan harus membayar kontrak sewa mall. Kalau dari aku, pasti ngelihat mall yang sepi itu sedih karena yang tadinya rame jadi sepi. Terus dari pedagang juga pasti merasa sedih karena omsetnya menurun. Baik, dari topi merah tersebut kita sudah tahu dari segi emosi dan perasaan terkait kasus tersebut. Selanjutnya, saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi hitam. Kepada seluruh anggota, saya persilahkan. Baik, untuk topi hitam itu merupakan dampak negatif yang disebabkan dalam kasus mall sepi pengunjung. Ini itu dengan sepinya pengunjung yang datang ke mall, maka besar kemungkinan para eh, penjual di mall tersebut akan kesulitan membayar biaya sewa untuk tokonya karena kurangnya pendapatan yang masuk pada mereka. Kalau dari saya, akibat dampak buruk dari mall sepi adalah penurunan ekonomi pedagang toko kehilangan lebih banyak uang karena lebih sedikit pengunjung yang mengurangi penjualan dan pendapatan pedagang. Dan yang termasuk penurunan penjualan toko, pengurangan gaji karyawan, hingga pemutusan kerja PHK. Kalau dari aku, dampak negatif dari mall sepi yaitu berdampak pada penurunan ekonomi. Berarti lebih sedikit pengunjung yang berakibat penurunan penjualan dan pendapatan bagi para pedagang. Kalau dari saya, eh, diakibatkannya mall sepi ini eh, berpengaruh pada penurunan omset di sekitar mall tersebut. Misalnya, eh, pengelola parkir eh, menurun omset akibat mall sepi tersebut. Baik, dari topi hitam tersebut kita sudah tahu beberapa dampak negatif terkait kasus tersebut. Selanjutnya, saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi kuning. Kepada seluruh anggota saya persilahkan. Oke, topik kuning ini kita mengidentifikasi peluang atau sisi baik dari situasi mall.
Dampak positif dari mall yang sudah tidak ramai adalah pengunjung yang datang berbelanja dapat lebih nyaman dan tenang dalam memilih belanja dan tidak ngantri saat pembayaran gitu. Kalau dari aku, peluangnya mungkin mengubah mall menjadi ruang yang multifungsi, bisa dengan festival kuliner dan pertunjukan seni, dan juga konser. Dampak yang diakibatkan dari mall sepi ini, pengunjung dapat berbelanja lebih nyaman dan juga mendapatkan diskon lebih besar. Kalau dari aku, dengan sedikitnya pengunjung, maka pengunjung dapat lebih fokus dalam saat berbelanja, tidak perlu berdesak-desakan. Baik, dari topik kuning tersebut, kita sudah tahu beberapa dampak positif terkait kasus tersebut. Selanjutnya, saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi hijau. Kepada seluruh anggota, saya persilakan. Untuk topi hijau berisi solusi yang kreatif, solusinya mengubah konsep mall, bisa menjadikan mall tempat hiburan dan juga, eee, kelas dan workshop seperti memasak dan pertunjukan seni untuk menarik pengunjung. Mungkin pengelola mall dapat membuat suatu acara atau event seperti festival kuliner maupun festival kendaraan untuk menarik para pengunjung kembali datang. Oke, mungkin pengelola mall dapat menghias mall dengan dekorasi-dekorasi tema yang sesuai dengan musim tersebut untuk menambah kesan yang unik di dalam mall tersebut. Kalau dari saya, pengelola mall dapat menggunakan ide baru untuk menarik pengunjung seperti event perkumpulan komunitas, pameran, dan mengadakan lomba. Baik, dari topi hijau, kita sudah tahu beberapa solusi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, saya ingin seluruh anggota untuk memakai topi biru. Oke, dari saya saran untuk mall yang ditinggalkan yaitu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen saat ini, mengembangkan konsep mall yang inovatif dan menarik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di mall. Lalu, memperkuat strategi marketing dan promosi mall untuk menarik pengunjung. Selanjutnya, bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan mall yang agar tidak sepi, yaitu menjaga kebersihan dan keamanan mall, menjaga kualitas layanan dan fasilitas mall, menjaga hubungan baik dengan pengunjung dan komunitas lokal. Tentu saja pengelola mall harus memiliki konsep baru dan juga penataan ulang dari konsep yang lama supaya menarik pengunjung kembali dan dapat memperbanyak sponsor untuk melanjutkan strategi pemasaran yang ada. Oke, kesimpulannya, mall yang terbengkalai merupakan sebuah tantangan yang kompleks, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diatasi. Dengan analisis yang mendalam, solusi yang kreatif, dan komitmen yang kuat, mall terbengkalai dapat kembali menjadi pusat ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, dari topi biru tersebut, kita sudah tahu saran dan kesimpulan terkait kasus tersebut. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.